bisa kita senantiasa menjaga stabilitas pikiran supaya tetap ke arah hal yang baik. Jadi, nah perlu diketahui dalam sehari ada 60.000 pikiran yang muncul di otak kita. Banyak sekali. Muncul. Nah, gimana caranya supaya kita tetap berpikiran yang baik? Itu bisa didasari dulu dengan asupan nutrisi mental. Tahu nggak asupan nutrisi mental? Asupan nutrisi mental itu hal-hal apa yang kita baca, hal-hal apa yang kita lihat, kita dengar, kita tonton. Itu mempengaruhi berarti Pak? Mempengaruhi itu. Jadi pada saat kita membaca itu kan fokus. Begitu fokus, maka pikiran kita turun, gelombang otaknya menjadi pikiran bawah sadar, sehingga apa yang kita baca langsung diterima. Kalau kita membaca hal-hal yang kurang baik, nah itu akan tersimpan di memori bawah sadar. Nanti suatu waktu muncul itu. Nah, kalau itu kita bisa jaga, jadi kita selektif dalam membaca, kemudian dalam mendengarkan, kemudian dalam menonton tayangan-tayangan yang ada di televisi, hal-hal yang bagus-bagus kita tonton gitu, itu bisa berdampak positif, bisa berpengaruh kepada kualitas pikiran kita. Jadi kita tetap terjaga manacika parisuda itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kata-kata. Nah, tadi susah begitu loh. Begitu kita bilang susah, ya akhirnya apa? Itu yang diterima oleh diri kita. Jadilah susah. Tadi udah nyata contohnya gitu loh. Pak, susah menjaga pikiran. Nah, jadi susah. Kita bagaimana merubah kata-kata atau gimana? Iya, kata-kata kita waciko parisuda, ingat kan? Nah, itu kita pelihara kata-kata yang baik yang kita ucapkan gitu. Jadi gitu, Anjas, peliharalah kata-kata, selektiflah dalam memilih kata-kata, supaya apa? Supaya pikiran kita tidak terpengaruh ke hal yang negatif, yang buruk. Dirubah kata-katanya gitu. Dirubah kata-katanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di sini untuk melatih bagaimana kita mencintai proses, itu bagaimana caranya Pak? Oh, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Ini supaya tidak bicara aja kita, supaya ada bagaimana cara kita melatih. Ini ada di praktek ajaran Hindu juga yang disebut dengan meditasi. Nah, meditasi itu apa? Kan kita menarik napas, menahan, mengeluarkan. Nah, kita fokus pada keluar masuknya napas gitu. Pada saat kita fokus, itulah kita melatih diri kita sebenarnya bagaimana kita mencintai proses, fokus pada proses. Ayo kita coba latih dulu ya. Coba kita sama-sama tarik napas. Jadi pikiran kita hanya kepada keluar masuknya napas. Oke, dengan mata terpejam. Oke, mari kita tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan. Nah, tadi pikirannya kemana? Ada ternapas kan? Nah, apalagi ditambah-tambah kata-kata gini dalam hati. Saya sedang menarik napas dan merasakannya. Nah, kita coba. Pada saat keluar, saya mengeluarkan napas dan merasakan. Nah, gimana? Lebih lega gitu. Lega, gitu kan? Nah, Iya, bagaimana Anjas rasanya lebih lega kan tadi? betul. Karena kita fokus pada kekinian kita saat kita gitu loh. Kadang misalkan nih pada saat kuliah kita hadir di dalam kelas nih, tapi pikir kita kemana-mana, ingat yang masa lalu gitu. Itu kita tidak menikmati kekinian kita tidak menikmati proses ini gitu loh, proses kuliah itu. Ya kalau kita mau fokus pada kuliah ya pikiran raga kita ada di kelas, jiwa kita ada di kelas, pikiran kita juga fokus pada mata kuliah itu. Jadi ini yang namanya menikmati proses gitu loh. Jadi bukan kita pada saat ada di sini, kemudian pikirannya masih di kemana-mana. Itu yang kurang bagus itu gitu lah. Itulah dengan meditasi itu kita melatih diri kita untuk menikmati kekinian kita, jadi waktu sekarang ini gitu, keberadaan kita. Itu menarik sekali Pak, meditasi seperti tadi itu. Karena kita untuk konsentrasinya itu kan tidak mudah gitu. Saat-saat seperti apa kita butuhkan untuk meditasi agar bisa sesuai gitu dengan ini yang kita inginkan gitu? Ya kita nggak perlu mencari waktu yang ini. Kalau misalkan nanti terus saat nunggu dosen datang, pada saat nunggu dosen datang, duduk sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Latih aja bangsa 3 menit.
Tapi nggak perlu harus yang berjam-jam. Oh, nggak perlu. Cari tempat kan kadang ada Ya, durasi sebagai harus mencari. mahasiswa kan waktu belajarnya berkurang nanti gitu kan. Ya, pada saat menunggu dosen, tunggu sebentar, 5 menit, 3 sampai 5 menit, tarik. Gitu terus latih. Jadi nanti terbiasa kita gitu loh. Oh, begitu. Jadi Theo, mungkin ada yang tanya pada Pak Nyoman lagi. Iya Pak. Ya udah ini aja apa yang pingin Iya. kan supaya yang tadinya galau sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan agak cerah gitu Pak ya wajahnya Pak ya. Sorry saya lihat apa kira-kira. Lalu bagaimana Pak cara menyikapinya? Sedangkan nilainya udah anjlok kayak gitu. Gimana? Nah sekarang nilai anjlok itu sudah terjadi belum? Sudah. Sesuatu yang sudah terjadi bisa diubah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sesuatu yang sudah terjadi nggak bisa diubah. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi namanya masa lalu itu nggak bisa diubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Yang bisa kita ubah apa? Masa depan. Bukan masa depan, sikap kita terhadap itu, respon kita terhadap masa lalu itu. Nah sekarang nilai itu sebenarnya netral nilai itu. Nah bingung kan? Netral maksudnya apa? Tidak ada artinya kecuali kita memberi arti. Nah sekarang tinggal Theo memberi arti apa nilai itu gitu loh. Dan kabar baiknya Theo diberi kebebasan 100% untuk memberi arti. Apakah Theo memberi arti dengan rasa kecewa atau dengan bersyukur atau biasa-biasa saja. Nah kabar baiknya lagi gitu loh, kalau karena kita diberi kebebasan 100% untuk memberi arti, memberi makna terhadap apapun peristiwa termasuk nilai-nilai itu, berilah nilai atau makna yang membuat hidup Theo lebih baik, lebih hebat, lebih sukses, lebih bahagia. Jangan memberi arti yang membuat Theo makin terlemahkan, makin bersungut-sungut, terpuruk gitu loh. Jadi beri arti, nilai ini kan syukur, ini nilainya masih nilai UTS, kan masih ada apa lagi? Masih ada apa? UAS gitu loh. Jadi bisa nanti ini sebagai dasar saya akan lebih baik lagi belajar, saya akan terapkan mencintai proses pada saat saya di kuliah di kelas, saya betul-betul menikmati di sana gitu loh. Saya memperhatikan dosen, kemudian saya senangi mata kuliah itu, kemudian ikuti terus. Nah tidak terikat tadi seperti awal saya sampaikan, tidak terikat, tidak mengattach, melekatkan pikiran kita kepada hasil itu. Jadi pikiran Theo jangan diberikan mengontrol itu gitu loh. Terus berusaha mengontrol, harus, apalagi kata harus. Begitu Theo bilang harus, ada perlawanan sini di hati kecil gitu. Jadi kira-kira bisa menerima nggak nih? Nah saya tanya dulu nih, bisa menerima nggak kondisi ini? Ya udah terjadi kok. Masih ada rasa-rasa nggak terima atau gimana? Nah sekarang gini ya, biar lebih cerah lagi gitu loh. Kalau bisa menerima, apa buktinya? Buktinya bisa menerima, ucapkan terima kasih. Artinya Theo menerima dengan kasih, dengan cinta. Coba sekarang ucapkan terima kasih, bayangkan nilai itu, ucapkan terima kasih 5 kali coba. Terima kasih. Terus ada perpanjang. Terima kasih. Terima kasih. Tuh mulai ternyuman. Udah mulai cerah wajahnya seperti semula sebelum terjadi ini. Jadi itu kita terima dengan kasih gitu loh. Nikmati prosesnya, begitu apapun hasilnya, terima dengan penuh kasih. Jadi dua kita udah prosesnya kita penuh kasih, kita cintai prosesnya, kemudian hasilnya pun kita terima dengan kasih. Luar biasa gitu Jadi kan. Theo, Anjas sudah merasa tercerahkan oleh Ya, ilmu yang dibagikan oleh Bapak Nyoman tadi, sudah merasa ini bahagia, Rasa merasa terpuaskan. tercerahkan, Gitu. lega, merasa lega tadi. Ya, sudah mulai lega rasanya setelah dijelaskan oleh Syukur, saya senang gitu loh. Senang kenapa gitu? Saya bisa berbagi gitu loh. Dan apa yang saya bagikan itu membuat Theo, Anjas, kan juga termasuk Prani kan? Nah, termasuk Prani juga bisa tercerahkan dan bisa ini dijadikan pedoman dalam menapaki kehidupan selanjutnya. Baiklah. Baiklah pemirsa di rumah, kesimpulan dari obrolan kita bersama Bapak Nyoman tadi yaitu
bagaimana kita mencintai hal yang kita lakukan. Di saat kita mencintai hal-hal yang kita lakukan, maka hasil akan mengikutinya dengan baik. Dengan Bapak Nyoman ada yang mungkin ditambahkan kesimpulannya? Oke, baiklah para pemirsa RCTI dimanapun berada gitu loh. Saya pada kesempatan ini menyarankan khususnya kepada pemirsa yang mahasiswa, pelajar gitu ya, pada saat mengikuti perkuliahan, pelajaran gitu, nikmati, jatuh cintalah pada pelajaran itu, jatuh cintalah pada mata kuliah itu, sehingga Anda akan dengan bahagia, dengan penuh potensi yang ada dalam diri Anda, akan berikan sesuatu yang terbaik pada pelajaran itu, pada mata kuliah itu, sehingga Anda mendapatkan nilai yang bagus. Dan nanti apapun hasilnya, terimalah dengan kasih. Seperti itu. Bagus sekali. Terima kasih Bapak Nyoman telah memberikan ilmunya kepada kita dan sharing-sharing tadi sangat bermanfaat. Baiklah pemirsa di rumah, menarik sekali bukan obrolan kita bersama Bapak Nyoman tadi. Demikianlah Percikan Dharma episode kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya host Pranio Gantini undur diri. Akhir kata saya ucapkan Om Santi, 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 Om.